Horas, balik ke Akademi dari tepian Danau Toba yang sangat indah. Oke pemirsa, kita kembali lagi ke perjuangan kita untuk menyuarakan keadilan bagi keenam pengawal FPI, ya, pengawal Habib Rizik Syihab, ya, yang secara barbar, brutal, biadab, ya, semua bukti-bukti itu justru bukan direservasi atau dipertahankan dengan baik oleh kepolisian, tetapi malah dihancurkan, ya. Nah, apa itu sebagai pengingat lagi, ya, kedua terdakwa polisi yang hidup, ya, Fikri Ramadan, Tawainela, dan Yusmin Ohorela itu mengaku bahwa keempat laskar FPI yang dibawa dari rest area KM 50 menuju Polda Metro Jaya katanya tidak diborgol 4 orang itu. Disitulah terjadi pengeroyokan, katanya penjambakan, perebutan senjata api yang diletakkan di paha kanan Fikri Ramadan, ya. Dia posisinya di sebelah tengah kiri, ya, dari mobil Xenia, ya, Daihatsu Xenia atau Vanza. Xenia. Itulah katanya, dan tidak diborgol, padahal sebelumnya di Karawang Barat di dekat Hotel Novotel di situ sudah terjadi penyerangan, ya, kap mobil polisi itu di pedang, di samurai atau apalah, terjadi penembakan katanya. Tetapi itulah, ya, persidangan di Konoha diterima aja begitu saja, tidak diborgol, padahal sebelumnya katanya penyerangan, ya. Begitu juga dengan rest area KM 50 yang merupakan TKP kuncinya langsung dibongkar tahun 2020, padahal baru diresmikan tahun 2019, ya. Fiber optik, fiber optik, ya, putus, tidak ada analisa bagaimana putusnya oleh ahli bahan, kayak ahli serat atau apa, diterima saja oleh hakim, putus 20 jam sebelum kejadian, itu 6 Januari 2020, ya, 20 jam sebelum kejadian itu diterima juga. Tidak ada scientific evidence yang membuktikan bahwa itu karena apa, kok bisa putus, sudah putusnya 20 jam sebelum. Udah gitu pas pula di sekitar rest area KM 50 itu, yaitu KM 49 sampai 72. Belum lagi ada keberadaan polisi, ya. Menurut saksi-saksi di sana, polisi dengan berseragam lengkap dengan laras panjang. Itu ngakunya mengawal COVID, ya, mengawal COVID, tapi ada lama mereka di situ. Belum lagi keberadaan misterius itu mobil Land Cruiser yang nggak didapatkan oleh polisi sampai sekarang, ya. Terus data CCTV dan HP saksi di rest area KM 50 diperintah hapus oleh polisi, ya. Rekonstruksi semua reka adegan oleh ahli nafis dengan segala macam hanya bersumber dari kedua terdakwa polisi tersebut, Fikri Ramadan Tawainela dan Muhammad Yusmin Ohorela. Terus alasan pembelaan diri, katanya yang membuat mereka vonis lepas itu alasannya pembelaan diri, tetapi konsisten semua di dada kiri, ditembak oleh Elwira yang katanya mati kecelakaan motor tunggal Scooby, ya. Dengan sequence kejadiannya atau kronologinya nggak jelas, tempatnya juga nggak jelas, ya. Elwira ini yang sudah almarhum katanya menembak dari dia duduk di sebelah kanan, sebelah kirinya drivernya Yusmin Ohorela, ya, dengan pergelutan di situ 4 orang katanya ingin melawan, menjambak, mengeroyok Fikri Ramadan yang duduk di tengah sebelah kiri, ya. Si Elwira ini bisa menembak konsisten sebelah kiri, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2 di dada sebelah kiri. Bayangkan dengan goncangan seperti itu, ya. Hollywood saja kalau membuat film nggak sekacau itu, ya. Itulah, ya,
Nah, hal-hal seperti ini masa bukan sebuah yang sistemik ya. Secara sistemik ini sudah dipersiapkan dengan matang begitu. Kalau menurut saya ini sudah keterlibatan polisi secara terstruktur gitu, terencana gitu ya. Ya mana ada sih CCTV fiber optiknya mati atau putus 20 jam sebelumnya ya, tepat pula di KM 50 itu. Ya putus. Ya supaya semua hilang. Belum lagi diperintah hapus itu CCTV dan HP saksi. Belum lagi jejak darah juga. Polis lain juga nggak ada. Inilah polisi Konoha dan Konoha yang terus berbohong, menipu. Ya. Seperti kasus Jessica Wongso, penipunya, rekayasanya Tito Karnavian dan Krisnamurti. Masa disebut oknum lagi? Rekayasa, dia Kapoldanya dan jadi Kapolri. Tito, ya nggak bisa lah pimpinannya penipu rekayasa ya. Sistemnya sudah penipu rekayasa. Masa itu disebut apa namanya oknum ya? Sudah gitu ya, ekstraksi HP-nya si terdakwa ini juga nggak ada di keputusan. Entah apa isinya mereka. WA-nya, SMS-nya, baik sesama mereka operator di lapangan atau dengan koordinatornya Handik Jusen, bahkan sampai ke atasannya Fadil Imran, sampai kabar reskrimnya Listio Sigit dan Kapolrinya Idam Aziz. Ini kan harus ditelanjangi semua, dikupas sehingga rekonstruksinya bukan hanya berdasarkan kedua terdakwa polisi itu ya. Itulah di Indonesia ini seperti ini, kualitas scientific crime investigation, polisi sendiri yang menghancurkan barang bukti. Tahe Indonesiaun. Ya, inilah kita bacakan statement ya tadi yang beberapa item itu yang saya indikator-indikator bahwa polisi terlibat secara aktif gitu loh. Dan berencana gitu loh. Ya, itu analisa saya. Saya kan sudah 3 bulan, 4 bulan ini yang membaca semua. Ya, termasuk buku putih ini sedang saya pelajari. Buku putih pelanggaran HAM berat, pembunuhan 6 pengawal HRS, kan bisa download sendiri itu ya. Buku putih oleh tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 6 pengawal HRS. Bisa kalian download, diberikan secara gratis. Ya, sebanyak 368 halaman. Nanti kita baca pelan-pelan. Oke, terkait dengan itu ya. Nah, Amin Rais mengatakan tidak ada keterlibatan TNI dan Polri. Saya bingung ya. Saya bingung di situ. Argumennya apa kan gitu kan, yang tadi indikator-indikator yang saya katakan tadi, nggak mungkin itu indikator itu hanya pelakunya hanya 2 itu pun vonis lepas, pembelaan terpaksa. Ya. Aduh, oke, kita baca dulu ini argumennya Amin Rais ini ya. Oke, dari Detik. Ya, dengan tajuk panas, Amin Rais versus Habib Rizik soal kasus KM 50 Laskar FPI. Senin 19 Juli 2021. Pernyataan Amin Rais soal kasus KM 50 memantik reaksi keras dari Habib Rizik Syihab. Pernyataan Amin Rais bahkan disebut sebagai blunder dan kontraproduktif. Amin Rais sebut lembaga TNI Polri tak terlibat. Pernyataan Amin Rais yang disoal oleh Habib Rizik itu disampaikan dalam jumpa pers peluncuran buku putih TP3 yang disiarkan di YouTube, Rabu 7 Juli 2021. Amin sebagai inisiator TP3 menjelaskan, yang disajikan dalam buku putih tersebut adalah fakta-fakta objektif. Sebagian besar berdasarkan data dari sumber primer, di antaranya hasil wawancara dengan saksi yang berani bersuara, wawancara dengan keluarga korban, dan fakta-fakta dari video dan sebagainya. Nah, sebagai pengingat ya, dalam rekonstruksi atau reka adegan yang dilakukan polisi, itu tidak melibatkan saksi-saksi ini, saksi-saksi dari pihak FPI atau pihak korban. Jadi ya semena-mena, mengarang bebas lah itu. Ya, Yusmin Ohorela, dan Fikri Ramadan Tawainela, dan itu dipakai penuntutan pendakwaan oleh jaksa dan keyakinan hakim. Padahal ahli inafisnya Eko Wahyu Bintoro ya, pada saat persidangan mengatakan ya tidak ada
analisis fingerprint atau sidik jari itu tidak ada. Apakah benar Yusmin Orela yang ada di posisi driver, terus si Elwira Priyadi Jendrato itu yang sudah mati karena kecelakaan motor tunggal Scoopy itu benar ada di sebelah kiri, di samping kiri dari driver? Apakah benar Fikri Ramadan itu benar duduk di sebelah di sebelah tengah ya, sebelah kiri terjadi pengeroyokan? Apakah benar itu analisis object recognition itu ya, mengenali guncangan-guncangan di tol? Kan nggak ada gitu loh. Itulah yang kita miris sekali dengan penegakan hukum di Indonesia ini ya. Penegakan hukum hancur-hancuran, dan Prabowo Subianto pun masih bungkam ya. Tapi kompaknya tahun 2019 seperti kompak sekali dengan Habib Rizik Syihab ya, seperti sohib gitu, teman dekat. Tapi setelah terpilih malah sepertinya lupa. Oke. Setelah membaca dengan baik buku putih ini, secara kelembagaan ini penting. Polri dan TNI sama sekali tidak terlibat dalam skenario maupun implementasi dari pelanggaran HAM berat itu. Alhamdulillah, kita bersyukur ya, kata Amin Rais. Jadi, teman-teman TNI dari 3 angkatan dan teman-teman Polri, Anda memang tidak terlibat baik skenario, apalagi pelaksanaan. Jadi, kita bangga, alhamdulillah. Tulang punggung keamanan bangsa namanya Polri dan tulang punggung pertahanan namanya TNI itu tidak terlibat sama sekali, sambungnya. Jadi Amin Rais menegaskan tidak ada keterlibatan dari TNI dan Polri. Terus kenapa Dudung di situ sebagai Pangdam Jaya pada saat konversi tentang senjata api, apanya dia, perannya dia di situ dengan hadir di situ dengan Fadil Imran apa gitu loh. Seolah-olah ini kan ada operasi TNI kan gitu kan, padahal cuma sipil gitu. Harusnya kan dijelaskan peran dari Dudung di situ. Dudung Abdurrahman itu apa di situ? Kok bisa dia ada di situ padahal ini kasus sipil biasa? Ya. Apakah ada kasus apa ini misalnya untuk pertahanan negara, mengancam pertahanan dan keamanan negara? Kan, nah inilah pernyataan Amin Rais ini malah kontraproduktif ya untuk penegakan hukum, untuk keadilan bagi keluarga korban ini ya. Ya tadi itulah, semua bersumber dari reka adegannya tidak melibatkan keluarga dari korban atau saksi-saksi yang hidup ya. Coba masuk akal nggak Pak Amin Rais 20 jam sebelum fiber optik itu putus, tidak ada analisis saintifik kenapa itu putus? Apakah dimakan tikus? Berapa lama tikus makan itu? Ya, pengerat atau apa? Apakah disambar petir? Atau apa? Itu kan nggak ada dijelaskan dalam sidang maupun dalam putusan. Ya diterima saja sama hakim. Ya sudah, putus. Terus ditanyalah sama operator jasa marga tol road itu. Siapa itu namanya itu? Tidak ada sabotase katanya. Ya cuma penjelasannya dia ngomong aja. Tidak ada sabotase, udah selesai. Kan harusnya dijelaskan itu. Secara saintifik itu kan ada ilmu bahan itu. Itu dipotong pakai pisau kek, pakai cangkul kek, atau pakai gunting, atau pakai apa. Atau memang alamiah dimakan tikus atau apa, kan nggak ada penjelasan itu. Ya kalau nggak ada penjelasan itu ya kemungkinan besar itu sabotase. Seperti kasus siapa itu, Verdi Sambo ya, pertama-tama dibilang disambar petir, yang kedua terus selanjutnya dibilang ternyata dirusak oleh Acai, Hendra Kurniawan dan lainnya, dihancurkan di VR-nya ya. Sama kasus Jessica Wongso juga yang sudah baik resolusinya 2 juta pixel per frame, full high definition, diturunkan standar definition pakai software gratis iRedshop dan FreeMake. Inilah kepolisian ya. Pak Amin Rais sudah terbiasa memanipulasi barang bukti digital. Kenapa saya berani ngomong begini? Ya karena saya pegang bukti valid metadatanya kasus Jessica Wongso gitu loh. Kasus Jessica Wongso mereka sudah jelas merekayasa. Ya, makanya saya nggak dipenjara sampai saat ini Pak Amin Rais. Ya, saya pegang
Makanya nggak bisa dipenjara. Dan saya pelajari ini 30 tahun Pak Amin Rais. Ya, tidak ada satupun Listio Sigit Prabowo nggak berani menersangkakan saya. Tito Karnavian dan Krisnamurti nggak berani melaporkan saya. Kenapa? Kebenaran ilmiah. Gitu loh. Nah ini kan tadi statement Anda ya nggak tahu, persepsi subjektif akhirnya. Ya, kalau saya sepanjang tidak ada, terutama yang berkaitan dengan CCTV, sepanjang tidak ada analisis bahan oleh pakar kenapa itu fiber optik itu putus, maka di situ keraguan saya maksimal. Karena apa? Kita punya alasan kronologis. Sebelumnya Tito Karnavian dan Krisnamurti pakai Muhammad Nur Azhar, kepala lab komputer forensik, kepala laboratorium komputer forensik Bareskrim Polri, melakukan rekayasa dengan iRedSoft dan Freemake, 2 software gratis, di-download gratis di internet untuk mengotak-atik dimensi frame sehingga gabur dan segala macam. Dikaranglah cerita untuk meyakinkan hakim. Kan gitu, ya? Masuk akal nggak? Kan gitu, Pak Amin Rais. Udah gitu, kenapa polisi memerintahkan data yang sangat penting di HP dan CCTV di rest area Camp 50? Kalau benar kronologi itu TNI dan polisi tidak terlibat, kan jangan menyimpulkan prematur. Ini kan kayak seperti kontraproduktif ya. Ini nyawa manusia loh ini, Pak Amin Rais. Ya, tempatkanlah Anda di sisi korban, gitu loh. Kalau di sisi polisi sih siapapun bisa menang ya. Saya pun kalau di sisi polisi, kalau di pengadilan pasti menang. Ya siapapun gampang ya. Itu loh. Siapapun di sisi polisi kalau jadi saksi ahli gampang kali. Seperti siapa itu? Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiares. Ya. Apa itu tersangka suap tambang 8 miliar itu. Saya sudah ribuan kali jadi saksi ahli. Iya ahli untuk membela polisi ya menang terus lah. Siapa orang bodoh pun bisa jadi ahli untuk polisi. Yang penting bisa menipu, seperti Muhammad Nur Azhar itu. Ya, sudah saya telanjangi pun di PK Jessica Wongso masih aja dia menipu. iRedSoft katanya software bawaan DVR, kan penipuan yang konyol pun diterima oleh jaksa dan hakim kalau sudah kita berada di sisi polisi. Itulah Indonesia. Gitu Pak Amin Rais. Ya, kalau Anda pingin penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana itu direkayasa, apalagi CCTV, ya bisa ketemu saya. Oke, lanjut. Amin Rais mengatakan ketidakterlibatan institusi TNI ataupun Polri dalam kasus penembakan 6 anggota Laskar FPI di KM 50 merupakan kabar gembira. Justru disinilah kita perlukan keterbukaan dan sekaligus kejujuran serta proses hukum yang terbuka dan setransparan mungkin agar selama ini kasus pelanggaran HAM ini yang dibuat remang-remang oleh pihak tertentu dan diharapkan menghilang dengan sendirinya, itu tidak akan terjadi. Insya Allah, never, tidak akan terjadi, ucapnya. Bagaimana mungkin transparan kalau polisinya memerintahkan data yang sangat krusial itu dihapus, Pak Amin Rais? Di situ ya sudah polisi terlibat untuk apa? Obstruction of justice gitu loh. Itu udah jelas loh. Ya. Harusnya ya polisi menangkap kalau dia tidak terlibat secara institusional. Ya, menangkap, memidana orang polisi yang memerintahkan itu dihapus. CCTV di rest area Camp 50, data HP saksi-saksi yang memutus fiber optik, itu baru transparan dan objektif. Ya, itu baru transparan dan objektif. Karena kewenangan polisi bisa seperti itu, merusak barang bukti pun bisa, gitu loh. Ya karena memang nggak ada hukuman, dia berlindung di balik seragamnya, seperti Muhammad Nur Azhar lah, Tito Karnavian dan Krisnamurti sampai sekarang. Ya, kalau saya salah sudah lama saya di penjara busuk saya, Pak Amin Rais. Inilah statement saya, karena saya orang saintifik, gitu loh Pak. Nggak bisa saya bilang, oh itu kabar gembira, Polri dan TNI tidak terlibat. Ya itu subjektif. Apa-apanya, dasar ilmiahnya, kan?
Oke, terus. Selanjutnya, Mahfud MD tegaskan kasus KM50 bukan pelanggaran HAM berat. Ada pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD di antara hubungan Amin Rais dan Habib Rizik itu. Mahfud MD saat itu menanggapi pernyataan Amin Rais yang menegaskan tak ada keterlibatan TNI Polri di kasus KM50. Terima kasih Pak Amin atas sportivitasnya mengumumkan temuan TP3 tentang terbunuhnya 6 laskar FPI, bahwa tidak ada keterlibatan TNI Polri. Tulis Mahfud MD lewat Twitter Kamis 8 Juli 2021, Twitter Mahfud MD telah disesuaikan dengan ejaan yang berlaku. Artinya, peristiwa bukan pelanggaran HAM berat, melainkan kejahatan biasa. Pelanggaran HAM berat itu melibatkan aparat secara terstruktur dan sistematis, tambahnya. Mahfud MD kemudian juga mengulas kembali pertemuan Amin Rais dan jajaran TP3 dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Pemerintah saat itu mempersilahkan TP3 menyodorkan bukti apabila kasus KM50 adalah pelanggaran HAM berat. Nah, ini saya nggak suka sekali ya dengan statement ini. Mempersilahkan TP3 menyodorkan bukti. Padahal mereka yang berwenang dikasih undang-undang menyidik, menyelidik, menggeledah, menyadap. Semua dikasih undang-undang. Tapi ketika ada kriminal, mana buktinya? Ya tidur aja lah kalian kalau kayak gitu. Ya. Kasihlah sama kami wewenang itu biar kami ribak. Ya, bisa menyita, menggeledah. Kan begitu. Ya, statement ini saya paling jengkel ya. Dia yang berwenang tapi orang lain mana buktinya? Kasus korupsi juga mana buktinya? Kan mereka sudah memberikan bukti petunjuk, logis loh, gitu loh. Bukti-bukti petunjuk inilah yang harus ditindaklanjuti oleh mereka yang berwenang menyidik gitu. Tapi menyodorkan bukti, mana buktinya? Ya tidur aja lah kau. Ya. Kan sudah jelas. Ya bagaimana bisa inilah statementnya Mahfud MD maupun Amin Rais ya. Langsung menyimpulkan artinya peristiwa bukan pelanggaran HAM berat, melainkan kejahatan biasa. Pelanggaran HAM berat itu melibatkan aparat secara terstruktur dan sistematis. Kalau saya jelas itu terstruktur dan sistematis. Ya. Dari penghilangan barang bukti saja, khususnya CCTV dan HP, itu sudah terstruktur keterlibatan itu. Gitu loh. Tangkaplah, carilah itu polisi itu yang memerintahkan menghapus. Tanya lagi, mana buktinya? Tidur aja lah kalian. Ya. Dikit-dikit mana buktinya, tapi gajian tiap bulan. Analisis tadi itu, analisis bahan terhadap fiber optik yang dikatakan putus 20 jam sebelum itu, nggak ada. Saya baca semua keputusan itu, tidak ada ahli bahan untuk menganalisa fiber optik itu putus. Cuma ditunjukkan aja di sidang sama hakim. Inilah putus kayak gini, udah. Ketika apa itu direktur siapanya itu Jasa Marga Toll Road itu Wahyu Anggoro ya kalau nggak salah itu cuma ditunjukkan ke hakim, oh iya udah putus. Emangnya segampang itu menganalisa putus, alasan putusnya bagaimana? Kan harus ada analisis bahan, analisis serat gitu loh. Terus apa diperiksa itu di servernya yang katanya di Bekasi, data center untuk menyimpan DVR apa itu CCTV-nya itu benar nggak itu putus karena memang diputus atau memang tersimpan tapi dihapus gitu loh. Kan analisis di metadata di database dia kan nggak ada dilakukan, cuma pengakuan dari Wahyu Anggoro aja, oh iya tidak tersimpan. Yoga Trianggoro. Oh, Yoga di Trianggoro, bukan Wahyu Anggoro ya. Direktur Operasional PT Jasa Marga Operator. Yoga Trianggoro. Cuma begitu aja statementnya, nggak ada ilmiah aja. Mana bisa kita bilang ini tidak ada pelanggaran HAM berat kalau itu tidak clear. Hal-hal saintifik tidak clear, Pak Mahfud MD dan Pak Amin Rais. Ya. Karena sudah saya buktikan sebelumnya Tito Karnavian dan Krisnamurti Duta Rekayasa Polri, ya, video yang ada saja digital dia kabur-kaburkan kok pakai software gratis, apalagi cuma ini kan tinggal dibilang aja putus, entah kenapa putus, disambar petir kek atau apa kek, pas pula di KM50 itu putusnya. Masuk akal nggak Anda sebagai profesor loh, 2 orang profesor ya,
Tidak ada kebetulan yang sempurna, Pak ya, Mahfud MD dan Pak Amin Rais. Ya, misalnya Anda tiba-tiba mengalami sesuatu, kejadian lah di jalan, tak apalah. Nah, terus tiba-tiba di situ, di tempat Anda itu tepat nggak mati CCTV-nya karena putus. Percaya nggak Anda? Di situ aja lah. Dari situ pun udah nggak masuk akal. Tuan Ais dia tanya, nggak masuk akal itu. Oke, sampai situlah ya. Itulah statementnya, mereka saling bersaut-sautan antara Amin Rais dan Mahfud MD bahwa tidak ada keterlibatan TNI dan Polri prematur. Ya, sebelum itu clear, ya. Tadi itu minimum. Siapa polisi yang memerintahkan dihapus itu data CCTV dan CCTV dan HP di saksi-saksi di rest area KM50. Apa maksudnya untuk memerintah hapus itu? Itu dulu, coba jelaskan. Clearkan dulu itu. Ya, baru kita percaya tidak ada keterlibatan TNI Polri. Kesimpulan yang sangat prematur. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oras.